Perlu kita ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, Indonesia telah berganti presiden sebanyak 9 orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. 7 orang yang paling terkenal yang pertama adalah Bapak Soekarno, 2. Soeharto, ketiga adalah B.J. Habibie, 4. Pak Abdurrahman Wahid, yang kelima adalah Megawati Soekarno Putri, 6. Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketujuh adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Demikian tadi wawancara kami terhadap sejumlah orang. Sekilas, nggak ada yang salah sama jawaban mereka. Ya, Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo merupakan nama-nama yang hingga kini dikenal masyarakat sebagai nama Presiden Republik Indonesia. Tapi sebenarnya, ada 2 tokoh yang luput dari daftar nama itu. Kedua nama itu adalah Syafruddin Prawiranegara dan Asaat, yang juga pernah memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu mengapa keduanya tidak dianggap sebagai presiden? Di video kali ini, kami akan membahas sepak terjang keduanya, serta latar belakang mengapa mereka tidak dianggap sebagai Presiden RI. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Advokat Konstitusi, serta ikuti berbagai macam media milik Advokat Konstitusi yang akan memberikan berbagai informasi mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara menarik. Selain itu, ada sponsor yang mau lewat. Advokat Konstitusi telah mengeluarkan beberapa merchandise berupa hoodie dan t-shirt menarik. Bagi kalian yang berminat, link pembelian ada di kolom komentar. Sekarang, persiapkan dirimu dan check it out. Speelt eigenlijk te veel toneel. En hij gelooft in zijn spel. Maar zo af en toe gelooft hij er zelf niet in. Syafruddin Prawiranegara dilahirkan di Kota Serang, Provinsi Banten, 28 Februari 1911. Pada era prakemerdekaan, Syafruddin muda merupakan seorang editor di jurnal Suara Timur yang disponsori oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Karirnya kemudian berlanjut dengan bekerja di Departemen Keuangan Belanda dan kemudian menjadi inspektur pajak semasa pendudukan Jepang. Wow, merupakan abdi negara rupanya. Pasca kemerdekaan, Syafruddin menjadi anggota Badan Pekerja KNIP yang bertugas sebagai badan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan pada tahun 1946. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Semasa menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, terjadilah agresi militer Belanda kedua dan berujung pada diasingkannya Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Bangka. Syafruddin Prawiranegara diberikan mandat oleh Bung Karno untuk melanjutkan estafet pemerintahan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Hal itulah yang membuat terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi dan diketuai oleh Syafruddin sendiri. Kalau dipikir-pikir, kok kayak bapak itu yang sering dikasih banyak posisi ya? Atas usaha PDRI, Belanda kemudian terpaksa berunding dengan Indonesia sehingga terjadilah perjanjian Rumruyen, yang mana hal tersebut membuat Soekarno dan kawan-kawannya dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Kemudian, pada 13 Juli 1949, diadakanlah serah terima pembalian mandat dari PDRI secara resmi pada 14 Juli 1949 di Jakarta. Setelah menyerahkan kembali kekuasaan, Syafruddin sempat mencicipi beberapa jabatan, di antaranya Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia tahun 1949, serta Menteri Keuangan antara tahun 1949 hingga tahun 1950 dengan kebijakan kontroversialnya Gunting Syafruddin. Walau kebijakan tersebut kontroversial, ia justru ditunjuk sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1951 hingga tahun 1958. Bergelar adat Datuk Mudo
lahir di wilayah yang hingga kini masuk dalam administrasi Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 18 September 1904. Pasca menyelesaikan tahun pertama pendidikan dari The Hogeschool de Batavia yang merupakan cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Assaat hijrah ke Belanda untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas Leiden dan tamat pada tahun 1939. Kembali dari pendidikannya, Assaat kemudian meniti karir sebagai advokat pada tahun 1940 di Batavia. Wih, memang ya, orang Minang itu jiwanya merantau. Oh ya, kalau kalian ingin kami bahas tentang masyarakat Minang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ia merupakan bagian dari berbagai organisasi kepemudaan, Pemuda Indonesia, dan juga Indonesia Muda. Selain itu, ia juga merupakan tokoh pendukung Sartono dari Partai Indonesia atau disebut sebagai Partindo. Sebagai dampak dari keterlibatannya, ia berhasil menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam kurun waktu 1 tahun, yakni dari 1948 hingga 1949. Konferensi Meja Bundar terselesaikan pada tanggal 27 Desember 1949 yang salah satu poinnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia dari Kerajaan Belanda. Namun, pengakuan kedaulatan tersebut hanya berlaku dengan syarat Indonesia memiliki bentuk pemerintahan federal. Buntutnya, berdirilah Republik Indonesia Serikat atau dikenal sebagai RIS dengan Soekarno bertindak sebagai Presiden dan Muhammad Hatta bertindak sebagai Perdana Menteri. RIS merupakan sebuah negara berdaulat dengan bentuk pemerintahan federal yang terdiri dari 7 negara federal, 9 daerah otonom, dan 1 distrik federal. Republik Indonesia memiliki wilayah meliputi Banten, Yogyakarta, wilayah timur Jawa Tengah, wilayah barat Jawa Timur, serta keseluruhan wilayah Sumatera, selain Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Delhi menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan Assaat sebagai pelaksana tugas presidennya. Pada masa inilah, ibu kota Republik Indonesia terletak di Yogyakarta dan berdirilah Universitas Gadjah Mada. Sebuah hal unik terjadi ketika Assaat menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia. Pada masa itu, lazim untuk menyebut Paduka Yang Mulia pada Presiden. Namun Assaat menolak dan lebih memilih sebutan Bung Presiden ataupun Saudara Acting Presiden. Kata acting merujuk pada istilah pelaksana tugas yang digunakan pada masa ini. Wah, rendah hati juga nih orangnya. Assaat sendiri menjadi satu-satunya Presiden negara bagian Republik Indonesia hingga bubarnya RIS pada tahun 1950 melalui pembacaan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Bung Karno. Pasca bubarnya RIS, Assaat kembali menjadi anggota legislatif hingga Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir. Hingga kini, di sekolah-sekolah kita selalu menyebutkan bahwa hanya ada 7 orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa menyertakan nama Syafruddin Prawira Negara dan juga Assaat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Fakta sejarah menuliskan bahwa keduanya ikut serta dalam peristiwa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah PRRI. Bahkan untuk Assaat, ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri PRRI. Sayangnya, rezim Orde Lama menganggap PRRI sebagai gerakan makar. Hal inilah yang mungkin membuat keduanya terlupa dari sejarah. Di satu sisi, jika kita kaji secara hukum tata negara, maka terdapat beberapa alasan mengapa keduanya lenyap dari daftar pemangku kekuasaan. Untuk kasus Syafruddin, terdapat 2 alasan secara kajian ketatanegaraan. Pertama, karena Syafruddin menggunakan istilah ketua PDRI dibandingkan dengan istilah presiden. Padahal kita tahu bahwa istilah tersebut tidak ada dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedua, karena jabatannya tersebut hanyalah berupa mandat dari Presiden Soekarno. Dalam buku biografi Syafruddin Prawira Negara, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya Ajib Rosidi, secara implisit dijelaskan bahwa terdapat telegram Bung Karno kepada Syafruddin yang isinya berupa mandat. Mandat merupakan sumber kewenangan yang diberikan pihak lain kepada diri kita.
Namun pihak lain yang memberi mandat itulah yang memikul tanggung jawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab presiden sebenarnya tetap di tangan Soekarno, bukan Syafruddin. Rumit juga ya. Dalam kasus Asaat, kita dapat mengkaji dari beberapa aspek. Pertama, jika kita mengkaji mengenai RIS sebagai negara federal, maka akan didapatkan bahwa RIS adalah pemegang kedaulatan penuh dari sebuah negara bernama Indonesia, dan Republik Indonesia hanya menjadi negara bagian atau dalam kata lain provinsi. Sehingga ASA dapat dikatakan memiliki posisi setara dengan gubernur pada saat itu. Kedua, saat periode RIS berlangsung, Bung Karno merupakan presiden RIS atau dengan kata lain merupakan kepala negara. Sehingga tidaklah mungkin menganggap Asaat sebagai kepala negara, mengingat dalam teori fungsi dan organ tidak boleh ada lembaga ataupun pejabat yang memiliki kewenangan sama karena akan berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Ketiga, dalam hukum internasional dikenal teori suksesi negara. Teori tersebut menyatakan bahwa adanya sebuah negara yang menggantikan kedaulatan negara lain atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Berkaca dari teori itu, Republik Indonesia Serikat yang merupakan suksesi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu 1949 hingga 1950 yang menjadikan Republik Indonesia pimpinan Asaat bukan sebagai negara berdaulat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Advokat Konstitusi dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari AKTV. Selalu terapkan prokes dan giatkan olahraga. Sampai jumpa dan merdeka!